Selamat pagi, Shalom, damai sejahtera Allah menyertai kehidupan kita. Seluruh sivitas akademika yang dikasih dan diberkati Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di hari Senin, di pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan, kita mohon tuntunan dan bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, di pagi yang indah ini, kami merasakan kasih Tuhan menyapa kami. Kasih Tuhan memberkati kami. Dengan kesehatan dan kekuatan, kami boleh Tuhan hantar di minggu yang baru. Kiranya kami memperoleh semangat dan kekuatan yang baru dalam seluruh tugas tanggung jawab kami, dan kami akan mengawalinya dengan mendengarkan firman-Mu. Sapalah kami dengan kehendak-Mu, agar kami dipenuhi dengan kekayaan dan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Sabda Agung kehidupan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sivitas akademika yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, mari bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini menyapa kita dan terambil dalam kitab Mazmur pasal 33 ayat 12 sampai dengan yang ke-22. Yang demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Yang sekalipun besar, ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut, dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, memeliharanya, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, seluruh sivitas akademika yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengawali renungan pada pagi hari ini, ada sebuah buku yang berjudul Psikologi Raus, karya dari seorang yang bernama Rian Sugiarto. Dalam bukunya itu diawali dengan sebuah kalimat yang menghantar kita, dan saya tertarik dengan kutipannya. Berasal dari W.S. Renda. Ia mengatakan bahwa kita mesti berhenti memberi rumus-rumus asing atau diktat-diktat yang memberikan kita metode. Tetapi kita sendiri harus merumuskan keadaan dalam diri kita sendiri. Apa maksudnya dari kalimat itu? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan manusia dan dalam buku ini dipaparkan bahwa tahapan manusia untuk mencapai kebahagiaan, di mana dia melakukan proses penemuan jati diri, itu harus dia memiliki satu hikmat untuk menata keinginan-keinginan. Bukankah manusia itu begitu banyak keinginan-keinginan yang dia miliki? Kalau bahasa Jawa mengatakan keinginan itu karep. Karep itu dibingkai dengan bahasa mulur dan mungkret. Kalau begitu banyak karepnya, keinginan mengembang, ya, mulur. Kalau keinginannya sedikit, itu mengempis, mungkret. Keinginan-keinginan manusia seringkali hanya ada dan berhenti ketika keinginan itu terus harus menerus dipuaskan.
Dan seringkali manusia terjebak untuk tidak bisa mengendalikan diri karena begitu banyak karep yang ada di dalam dirinya. Dan kutipan dari W.S. Renda dalam buku Psikologi Raus, bagaimana mengendalikan keinginan-keinginan itu dan manusia mampu merumuskan keadaan. Bukan hanya sekedar pemuas keinginan-keinginan. Karena dalam kehidupan manusia, karep itu sifatnya terus ingin dipuaskan. Seringkali manusia kebablasan, mana yang harus dipenuhi, diperjuangkan, dan diusahakan. Hanya kalau sekedar keinginan-keinginan, maka berhenti pada hanya kepuasan keinginan, maka manusia akan jatuh dengan berbagai pencobaan. Dalam psikologi Raus ini mau mengedepankan bahwa, mau menegaskan, menguatkan bahwa dalam kehidupan manusia bukan hanya sekedar pemuasan keinginan, tetapi bagaimana mengendalikan semua rasa dalam kehidupannya. Karena dalam keinginan-keinginan manusia akan berjumpa dalam keadaan susah ataupun senang yang seringkali itu berjalan beriringan. Dan ketika itu berjalan beriringan, manusia seringkali juga diperhadapkan, yaitu rasa getun dan sumelang. Kalau bahasa Jawa, getun itu menyesali yang telah berlalu, sumelang itu khawatir untuk hari esok. Padahal ada di hari ini, manusia berada di posisi hari ini. Maka getun dan sumelang tidak menjadi dasar. Dan itu menghambat seluruh proses pergerakan kehidupan. Hari ini diingatkan oleh sang pemazmur bahwa pengharapan itu ada di dalam Tuhan. Karena Tuhan tidak hanya memperhatikan sepintas, tetapi Tuhan memperhatikan segala sesuatu yang kita kerjakan. Baik yang sederhana maupun yang harus kita berjuangkan dengan gigih, dengan teguh, dengan semangat yang kita perbaharui. Maka kalau kita melihat hari yang telah kita lalui, kita tidak perlu hanya memiliki rasa getun. Atau ketika kita melihat esok hari, tidak ada rasa sumelang khawatir. Karena semua Tuhan memperhatikan. Mari kita lihat bacaan kita, firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, sang pemazmur mau mengingatkan kepada kita tentang kebesaran dan kehadiran Tuhan dalam kehidupan umat manusia. Bukan hanya sekedar pencipta yang menciptakan dari semula yang tidak ada menjadi ada. Tetapi Tuhan juga mengontrol kehidupan umat manusia. Pemazmur menyebutkan seperti kekuasaan, kekuatan, dan kuda yang acap kali seringkali dipahami bahwa ia akan membawa kemenangan. Dia akan membawa keselamatan. Bahwa sesungguhnya keselamatan hanya datangnya dari Tuhan, tidak ada. Maka manusia diharapkan untuk terus berharap kepada Tuhan yang mengontrol kehidupannya dan merumuskan keadaan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memperhatikan umatnya bukan hanya sekedar ala kadar, tidak. Tetapi Tuhan mencukupkan segala sesuatu. Pemazmur menyebutkan manusia diperhatikan oleh Tuhan dan menjadi manusia yang berbahagia. Karena Tuhan mengerti dan memahami segala kebutuhan dan kesulitan, maka tidak ada rasa getun. Yang lalu biarlah berlalu. Esok hari kita sambut dengan semangat dan kekuatan dan kebahagiaan untuk terus berjuang. Untuk menyelesaikan semua apa yang Tuhan amanatkan dalam tugas dan pekerjaan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan kita ketika kita berbicara tentang pengharapan, kita diingatkan dengan sebuah lagu Kidung Jemaat 445 yang berjudul Harap Akan Tuhan. Kira-kira lagunya seperti ini. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah tanpa berserah, karena habis malam pagi merekam dalam derita dan kemelut. Tuhan yang setia penolongmu. Lagu ini mengingatkan kita untuk senantiasa berharap kepada Tuhan.
dalam keadaan susah maupun senang. Lebih-lebih saat ini kita masih berjuang di pandemi COVID-19 yang tak kunjung selesai. Bahkan setiap hari kita mendengar yang terpapar semakin meningkat. Dan kota Salatiga, kota di mana kita bertumbuh, belajar, kita menghidupi kehidupan yang dipercayakan oleh Tuhan. Semakin hari, semakin kita mendengar banyak yang terpapar. Tapi kita yakin ketika kita berharap kepada Tuhan, kita akan melihat jalan keluar. Walaupun kelihatan gelap, tidak ada terang, tidak ada pintu yang kita jumpai, tapi lagu ini mengingatkan kita bahwa setiap permasalahan, pergumulan, dan kesusahan, Tuhan adalah sumber pengharapan bagi kita semua. Tuhan akan melindungi dan menolong manusia yang benar-benar dan sungguh-sungguh berharap kepadanya. Pemazmur mengingatkan bahwa bukan dengan kekuatan dan kehebatan manusia, tapi Tuhanlah yang menolong dan menyelamatkan manusia dalam keadaan apapun. Dan setiap permasalahan dan pergumulan dan kesusahan yang harus kita hadapi, jangan pernah putus asa. Jangan getun dan jangan sumelang. Jangan semplah, jangan putus asa, jangan menyerah. Karena jangan rasa tabah berserah karena habis malam pagi mereka. Ada pertolongan Tuhan dan setiap permasalahan kesusahan akan berganti pagi yang penuh pengharapan dan damai sejahtera. Bagi kita semua seluruh sivitas akademika, mari kita berjuang dalam tugas tanggung jawab dan karya kita. Apapun yang kita jumpai, apapun yang kita temui dan jalani, ketika kita harus berjuang dalam amanat pelayanan yang kita emban saat ini, siapapun yang ada di Universitas Kristen Satya Wacana ini, kita perlu memperjuangkan bendera Kristus dinyatakan bagi kita semua, kasih itu dinyatakan bagi kita semua, kebersamaan itu kita rangkai bersama, dinyatakan bagi kita semua, dan marilah kita tetap bersemangat, berjuang bahwa pengharapan itu akan selalu ada. Tuhan akan menuntun, menolong, dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami, bahwa kami tetap harus menyalakan api pengharapan bahwa Tuhan yang menciptakan, yang menjadikan kami ada, yang menghantar kami sejauh perjalanan hingga saat ini. Dan kami mohonkan berkat bagi kampus tercinta kami, di mana kami boleh bertumbuh, mengenal Engkau semakin kuat dalam iman kami. Kami boleh belajar tentang pengetahuan ilmu apapun, guna kami menjadi berkat bagi orang lain. Dan juga menumbuhkan semangat kami menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas. Ajarlah kami untuk meyakini bahwa kebaikan-kebaikan Tuhan menjadikan kami ada, dan kami boleh berbagi kebaikan bagi siapapun yang kami jumpai. Kami berdoa untuk pimpinan Universitas Kristen Satya Wacana, mulai dari Bapak Rektor, Pak Neil, dan seluruh jajarannya, pembantu Rektor, Kaprokdi, semua karyawan yang boleh terlibat di dalam proses pelayanan kami di tengah-tengah kampus ini. Berkatilah kami hikmat, berkatilah kami kesehatan, kekuatan, kesetiaan untuk melayani Tuhan di tengah-tengah kampus kami ini. Berkati agar kami boleh berkoordinasi satu dengan yang lain, bekerja sama satu dengan yang lain, memiliki kesatuan hati, iman yang kuat dan teguh untuk berjalan bersama-sama. Berkati seluruh mahasiswa di kampus kami ini, berbagai fakultas. Biarlah kami, Tuhan, berikan hikmat, semangat untuk terus belajar, meskipun saat ini kami harus diperhadapkan dengan pandemi COVID-19,
dalam proses pembelajaran secara daring. Karuniakanlah kami semangat, pengetahuan, dan sukacita ketika kami terus belajar secara daring. Berikanlah juga kekuatan bagi dosen-dosen kami, kesabaran, dan juga kesehatan, agar dapat mengajar kami sebagai mahasiswa dengan kesabaran dan proses untuk secara keseluruhan kami beroleh ilmu pengetahuan dan memotivasi kami semua sebagai mahasiswa untuk dapat memperoleh pengetahuan dengan benar. Takut akan Tuhan menjadi dasar kami untuk belajar dan mengajar di kampus kami ini. Berkatilah juga kota kami, kota Salatiga. Berikan kedamaian bagi kami. Kami boleh menjaga toleransi, kami boleh menjaga keberadaan dan kehadiran kami menjadi berkat bagi orang lain. Dan bangsa dan negara kami, pemerintah kami, dan seluruh kehidupan kami nyatakan iman kami bahwa kami ada di dalam genggaman kasih Tuhan. Tuhan selalu memperhatikan kami. Tuhan selalu menggenggam seluruh kehidupan kami. Tuhan selalu memberikan kekuatan bagi kami. Kami juga berdoa untuk pelayanan di kampus ministry. Berkatilah juga Pak Pendeta Ones yang selalu melayani dengan kesetiaan. Tuhan memberkati pelayanan kami semua Tuhan, agar iman kami terus menghidupi kasih dan karya Tuhan bagi kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami menyadari akan keberdosaan kami. Kami mohon pengampunan daripadamu. Kiranya kasih-Mu memeluk kami dan Engkau tetap berkenan memberkati kami. Hanya di dalam dan oleh karena Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, seluruh sivitas akademika, ibadah ini boleh selesai dan kita akan kembali ke dalam tugas tanggung jawab kita. Namun sebelumnya mari kita menerima berkat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin.